Rusia sebut Israel sumber masalah di Timur Tengah. Mengapa demikian? Dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar Israel, diplomat Rusia menyebut negara Zionis itu bertanggung jawab atas kerusuhan di Timur Tengah dan juga membela Iran serta sekutunya. Masalah di kawasan Timur Tengah bukanlah aktivitas Iran, dan Duta Besar Rusia untuk Israel Anatoly Viktorov kepada Jerusalem Post yang kemudian dibagikan oleh kedutaan Moskow di Tel Aviv. Ini adalah kurangnya pemahaman antara negara dan juga ketidakpatuhan terhadap resolusi PBB dalam konflik Israel-Arab dan juga Israel-Palestina. Ibunya seperti dikutip dari Newsweek pada Rabu 9 Desember. Israel terus saja mencaplok wilayah dan juga menetap di seluruh wilayah yang dianggap wilayah Palestina oleh PBB. Kekerasan antara kedua belah pihak telah menghalangi upaya perdamaian selama beberapa dekade. Meskipun perselisihan antara Israel dan Iran bersama dengan mitra pro-Palestina seperti gerakan Hizbullah Lebanon telah diutamakan. Tetapi Viktorov menepis kekhawatiran Israel terhadap rencana Hizbullah seperti infiltrasi dan juga serangan roket. Sebaliknya, ia menunjuk ke operasi reguler Israel terhadap kelompok itu dan aset Iran lainnya yang dicurigai di negara-negara seperti tetangga Suriah. Israel menyerang Hizbullah, Hizbullah tidak menyerang Israel, kata Viktorov. Dengan alasan tidak ada bukti, Hizbullah menciptakan terowongan yang ditemukan Israel di sepanjang perbatasan utara yang diperebutkan dengan Lebanon. Newsweek baru-baru ini berbicara dengan pejabat Israel dan Hizbullah yang mengatakan mereka siap untuk kemungkinan konflik lain di antara mereka karena ketegangan memuncak menanggapi serangan Israel di Suriah. Misi Damaskus untuk PBB menyatakan kepada Newsweek bulan lalu bahwa negara-negara terutama anggota tetap Dewan Keamanan PBB harus melawan agresi semacam itu. Viktorov mengindahkan keseruan itu. Dia mengatakan Israel tidak boleh menyerang wilayah kedaulatan anggota PBB. Dia mengakui bahwa Israel memberi Rusia pemberitahuan sebelumnya sebelum serangan semacam itu karena kondisi ataupun koordinasi adalah tentang keselamatan militer Rusia di Suriah. Tetapi ia menekankan tidak mungkin kami menyetujui serangan Israel di Suriah, tidak pernah di masa lalu dan tidak pernah di masa depan. Dinamika antara Rusia, Iran, dan Israel terbukti kompleks di Suriah. Moskow dan Teheran berkoordinasi erat dalam upaya bersama mereka untuk mendukung Damaskus dalam perang selama hampir 1 dekade melawan pemberontak dan kelompok militan. Tetapi kepentingan mereka tidak selalu sejalan. Namun Rusia sebagian besar menyalahkan kekuatan asing yang bertindak Suriah tanpa dukungan pemerintah yang mengganggu pekerjaan untuk mencapai perdamaian di negara yang dilanda perang itu. Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memuji upaya Moskow untuk mematahkan punggung yaitu terorisme di Suriah sejak intervensi militer 2015 di sana dan mengkritik kehadiran Amerika Serikat di negara itu. Tugas untuk menyediakan kondisi kehidupan yang layak bagi jutaan warga Suriah yang telah selamat dari perang yang menghancurkan itu semakin mengemuka. Ini membutuhkan partisipasi dan seluruh komunitas dunia, kata Lavrov dalam dialog Mediterania 2020 di Roma. Kami dengan menyesal harus menyatakan bahwa dalam menanggapi perubahan konstruktif dalam penyelesaian politik, Damaskus menerima kehadiran ilegal pasukan Amerika Serikat di wilayahnya yang secara terang-terangan digunakan untuk mendorong separatisme dan juga untuk menghalangi pemulihan persatuan negara jatuhnya. Diplomat top Rusia itu berbicara secara khusus menentang sanksi intensif Amerika Serikat yang dijatuhkan terhadap pemerintah Suriah selama pandemi COVID-19 yang telah mendatangkan malapetaka lebih lanjut pada runtuhnya ekonomi Suriah. Barat menunjukkan standar ganda yang menolak bantuan untuk Suriah bahkan ketika masalah kemanusiaan diangkat, ucap Lavrov. Di tengah pandemi, Barat berpegang teguh pada kebijakan ekonomi yang mencekik Suriah, ibunya. Meskipun Washington tidak menentang kehadiran Moskow di Suriah, mereka berupaya menarik pasukan yang terkait dengan Teheran, seperti yang telah dikomunikasikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kepada Newsweek.
Sikap oposisi pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap jejak Iran di Timur Tengah adalah salah satu alasan yang dikutip untuk kepergian sepihak Gedung Putih 2,5 tahun yang lalu dari kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani oleh dua negara, bersama dengan China juga, Perancis, Jerman, dan juga Rusia dan Inggris. Kesepakatan itu memberikan keringanan sanksi internasional kepada Iran sebagai imbalan untuk menyetujui secara substansial mengekang program nuklir yang dibantah oleh para pejabat Teheran yang dimaksudkan untuk menghasilkan. Tetapi skeptisme terutama dari Amerika Serikat, Israel, dan juga monarki Muslim seperti Arab Saudi terus menyelimuti niat Iran. Tidak ada negara atau kelompok yang mengklaim hal yang terjadi tersebut, tetapi otoritas Iran menyalahkan Israel atas hal yang terjadi pada ilmuannya. Sementara itu, awal bulan Desember 2020 berita internasional kembali diketahui dengan hal yang terjadi pada Fahmi Hinafi selaku Komandan Senior Mossad Israel. Kematian Komandan Senior Mossad Israel tersebut diduga disebabkan oleh Iran. Banyak yang berspekulasi Iran melakukan balas dendam karena ilmuannya juga dihabisi, yaitu Mohsen Fakhrizadeh pada tanggal 28 November 2020 lalu, dan Iran menuduh Israel dalang dibalik hal tersebut. Mossad Israel adalah sebuah dinas rahasia Israel dengan nama lengkap Ha-Mossad Ledumunin Ule Tafkidim Meyuhadim. Dilansir dari YC News, Fahmi Hifani selaku Komandan Senior Mossad Israel ditembak 15 kali di ibu kota Israel Tel Aviv pada 6 Desember 2020 lalu. Diketahui Fahmi Hinafi sedang menunggu lampu merah pada saat itu dan tiba-tiba ada pria bersenjata beberapa kali kemudian dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Akan tetapi, media berita Rusia belum bisa mengonfirmasi kejadian itu yang berkaitan dengan balas dendam Iran, lantaran media Israel belum mengeluarkan rilis terkait kejadian tersebut. Seperti dikabarkan Semarangku sebelumnya, saat kematian ilmuwan nuklir Iran, Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan akan membalas dendam kepada pelaku. Meskipun saat itu belum pasti apakah Israel menjadi pelaku. Rakyat kami lebih bijaksana daripada jatuh ke dalam perangkap rezim Zionis. Iran pasti akan menanggapi hal buruk yang telah terjadi pada ilmuannya, tutur Hassan Rouhani. Bahkan pada saat itu Muhammad Bagheri selaku Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran mengaku akan melakukan balas dendam juga. Sayangnya tim medis tidak berhasil menghidupkannya kembali dan beberapa menit yang lalu manajer dan ilmuwan ini mencapai status syahid yang tinggi setelah bertahun-tahun berusaha dan berjuang, ujar Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Muhammad Bagheri. Pelaku aksi buta ini perlu mengetahui bahwa balas dendam berat menanti mereka, tambah Bagheri.